Calon mertua kamu itu, Hadifa, itu orang jahat. Dia jahat, Hadifa, dia itu jahat. Sebelum lagi rasakan keras kehidupan. Ibu, tunggu. Ibu tenang dulu ya, Bu ya. Ibu tenang dulu. Sekarang, Ayuna tanya. Apa betul Ibu nggak salah mengenali orang? Memang betul Papa Dharma itu adalah orang yang menghancurkan keluarga kita. Ibu gak salah orang, ibu gak salah mengenali wajah orang itu. Orang itu Dharma yang sudah menghancurkan keluarga kita, Yuna. Oke. Orang itu. Ibu, tenang dulu. Sekarang Ibu ceritain dulu. Ceritain sama Ayuna. Dulu, ayah kamu yang bernama Rudi adalah sahabat dan rekan bisnisnya Dharma. Mereka mendirikan perusahaan bersama-sama. Perusahaan skincare, kosmetik. Tapi ayah kamu dituduh menggelapkan dana. Dia dipenjarakan oleh Dharma. Waktu itu ibu sedang hamil kamu. Ini sebenarnya ada apa? Suami kamu seorang penipu. Ya, nggak mungkin. Mas! Dharma! Nggak mungkin suamiku penipu. Suamiku itu orang yang baik, Mas Rudi. Dharma! Aku nggak salah! Masuk! Keadaan semakin tertekan. Ayah kamu di penjara. Dia bunuh diri. Astagfirullahaladzim. Calon mertua kamu itu, Hadifa, itu orang jahat. Dia jahat, Hadifa, dia itu jahat. Dari kepolisian ingin menginformasikan bahwa suamiku Pak Rudi telah meninggal di penjara karena gantung diri. Ibu! Tolong! Ibu, tolong! Ibu Ayuna? Itu suara Ayuna. Itu Ayuna. Rafki, kamu jangan kemana-mana. Papa butuh kamu. Tapi... Papa butuh kamu. Mas Rafki. Ibu dulu ya, Pak. Terima kasih. Pelan-pelan aja, Pak. Ada. Sakit ya? Iya. Udah meninggal. Ayuna kenapa? Arta tolongin Ibu Dewi. Arta tolong bantuin saya bawa ke mobil. Ayuna, ini kenapa Bu Dewi? Nggak tahu Pak, tiba-tiba jatuh langsung. Ayo. Ayo. Mami, buka pintunya, Mami. Iya. Pelan-pelan Pak. Oke, udah Pak? Oke. Ayo. Kita ke rumah sakit terdekat ya, Ma? Ya, rumah sakit Harmoni Insani namanya ya? Iya, oke. Kita ketemu Mama di sana ya? Kamu jangan panik kayak gini, nanti kamu nggak bisa berpikir jernih, Ayuna. Oke, kita ketemu di sana ya? Bu yakin mau nyantir sendiri? Iya. Mami mau ke rumah sakit juga kan? Iya. Ya udah bareng aku aja biar aku antri, Mami. Gak usah. Terus Mami mau naik apa? Apa aja, pokoknya nggak sama Papa. Mami bareng aku aja lah, Nggak Mami. mau. Mami! Papa udah enakan kan? Apa kita langsung ke rumah sakit aja ya, Pak? Aku khawatir jantung Papa tuh kumat lagi. Enggak usah, Rafki. Papa baik-baik aja. Mesin. Artabi, Ayuna sama Bu Dewi gimana? Di mana mereka sekarang? Ibu Ayuna nggak apa-apa, Pak.
Tadi Ibu Dewi yang pingsan. Pingsan? Dan sekarang Ibu Dewi lagi dibawa sama Ibu Ayuna sama Ibu Meli ke rumah sakit terdekat, Pak. Pak, sebenarnya ada apa sih, Pak? Ada apa Papa sama Bu Dewi, Pak? Itu benar semua yang tadi Bu Dewi bilang ke Papa. Pak, Rafki, bisa nggak sih kamu tanyain nanti aja, kamu nggak lihat papa kamu tuh lagi sakit kayak gini? Ibu Dewi benar, Rafki. Ibu Dewi itu adalah istri dari teman bisnis Papa dulu. Yang semalam Papa cerita sama kamu. Yang namanya Rudi. Tapi Papa sama sekali nggak nyangka kalau Ibu Dewi itu ternyata ibu kandungnya Ayuna. kenapa sih sekarang semuanya jadi ribet kayak begini? Rafki, kamu tahu kan? Papa tuh sangat menyesal semua perbuatan Papa dulu. Dan Papa udah berusaha untuk menebus kesalahan Papa. Papa udah siap untuk ganti rugi semua yang sudah Papa lakukan sama keluarganya Ibu Dewi. Tapi Papa gak berhasil menemukan keluarganya maupun Ibu Dewinya. Sekarang acara pertunangan kamu dan Ayuna jadi kacau gara-gara Papa. Rafki, maaf ya. Papa nggak tahu akan jadi seperti ini. Papa tenang ya. Ini semua juga bukan kesalahan papa. Lagian papa juga sudah berusaha kan untuk menebus semua kesalahan papa. Ya, aku harus bicarakan ini dulu sama Ayuna, Pak. Arta, tadi kamu bilang mereka dibawa ke rumah sakit mana? Tadi Bu Meli bilang ke rumah sakit Harmoni Insani, Pak. Harmoni Insani. Ya, deket sini kok, Pak. Nah, Rafki, tunggu. Papa ikut sama kamu. Wah, jangan sekarang ya, Pak. Papa harus menjelaskan semuanya ke Ayuna dan Papa juga harus minta maaf sama ibunya, sama Dewi. Pak, aku mengerti, Pak, tapi bukan sekarang waktu yang tepat, Pak. Sekarang Ayuna pun sekarang lagi pusing. Bu Dewi sampai masuk rumah sakit. Biarkan aku bicara dulu sama Ayuna. Kalau Papa datang sekarang ke sana ikut aku, Pak. Situasinya juga pasti nggak kondusif. Iya, Papa ngerti. Kamu benar, Rafki. Rafki, Papa minta maaf ya. Ya udah, Pak, aku pergi dulu ya, Pak. Lebih baik Papa pulang ke rumah, istirahat. Nanti aku kabarin. Ya udah, Papa. Arta, kamu tolong bawa Papa dan Mama langsung ke rumah ya. Please, kamu langsung ikut ya. Ini Naomi mana sih? Kan dia harus ngirimin gua video pertunangan Ayuna dan Rafki. Kenapa belum dikirimin ya? Apa dia lupa? Kenapa acara tunangan Ayuna bisa kacau kayak gini ya? Kalau ada Tristan, pasti dia bisa bantu tenangin suasana. Ya ampun, gue belum kirim video Rafki sama Ayuna tunangan lagi. Pasti dia udah nungguin nih. Nah, ini dia nih. Saya berharap cinta yang kami berdua punya bisa kekal sampai selamanya. Udah, Arta, nggak apa-apa. Saya bisa kok. Makasih ya. Sama-sama, Pak.
istriku. Calon suamiku. Gue gak terima ngeliat dia bahagia atas penderitaan banyak orang. Dia udah ngebunuh saudaranya sendiri, tapi dia bisa happy. Bisa senyum-senyum di pertunangan sendiri. Dan dia udah mencuri kebahagiaan gue. Ayuna tuh buat gue. Ayuna harusnya pantasnya sama gue, bukan sama pembunuh kayak dia. Dan ini gak boleh. Ini gak boleh. Gue harus batalin semuanya. Gue gak boleh biarin orang kayak dia, bajingan kayak dia nikah sama Ayuna. Kamu tenang aja ya, ibu kamu pasti baik-baik aja. Kenapa sikap Ayuna jadi kayak begini?